Tahu nggak sih apa yang sebenarnya menjadi kelemahan sebagian besar pelajar di Indonesia? Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant dari 12 negara di Asia, kualitas pendidikan Indonesia ada di peringkat 12. Apalagi posisi kita di bawah Vietnam. Dan ternyata berdasarkan data The World Economic Forum Swedia, sumber daya manusia Indonesia memiliki daya saing yang rendah. Apa aja sih yang termasuk daya saing rendah itu? Begini, daya saing rendah umumnya merujuk pada kemampuan individu untuk bersaing di pasar kerja nasional atau internasional. Jadi, apa yang jadi tolak ukurnya? Pertama, kualitas pendidikan dan keterampilan. Rendahnya tingkat pendidikan beririsan sama rendahnya kualitas keterampilan. Sehingga banyak tenaga kerja tidak punya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, terutama di bidang digital dan teknologi. Kedua, produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif lebih rendah dibanding negara Asia lain. Ini karena kurangnya efisiensi kerja, minimnya adopsi teknologi, dan lemahnya manajemen waktu. Saya pikir keseringan scroll TikTok kayaknya. Ketiga, kurangnya inovasi. Sumber daya manusia kita kurang didorong untuk berpikir kreatif untuk bisa mendapatkan solusi baru. Keempat, penguasaan teknologi juga menjadi acuan ukuran. Tingkat literasi digital masih rendah yang menghambat kemampuan untuk bersaing di sektor teknologi. Kelima, nggak kalah penting dari penguasaan teknologi, kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris mungkin, juga masih rendah, sehingga mengurangi daya saing di pasar global. Keenam, penguasaan soft skill. Pembekalan soft skill sepertinya harus lebih digencarkan. Karena soft skill adalah keterampilan non-teknis yang berkaitan dengan cara seseorang bekerja atau berinteraksi dengan yang lain. Kecerdasan soft skill itu seperti misalnya berani, percaya diri, pantang menyerah, adaptif, bergaul, komunikatif, dan yang paling penting dari itu semua adalah punya adab yang baik. Nilai ini yang tidak ada di dalam nilai raport atau hasil ujian akhir semester, tapi seringkali dilupakan. Makanya proses pendidikan itu mesti fokus pada pembentukan karakter, bukan hanya menghargai nilai hafalan dan hasil nilai ujian. Nomor 7 yang terakhir adalah kurangnya sertifikat kompetensi. Banyak dari pekerja Indonesia yang belum punya sertifikat resmi yang dapat membuktikan keahliannya. Dan zaman sekarang sudah banyak kok lembaga-lembaga sertifikasi dengan berbagai program pelatihan yang diminati. Resume dari itu semua menurut Profesor Dr. Dedi Mulyasana MPD, pendidikan itu hanya bisa dilakukan oleh orang baik yang tahu ilmu tentang kebaikan dan punya spirit untuk menjadi yang terbaik dalam berbagai hal. Juga menurut Ibu Ice Khadijah, karena memilih profesi menjadi guru atau dosen adalah tentang peduli untuk hidupnya orang lain. Bukan hanya sekedar meluluskan anak dari sekolah atau kampus, tetapi peduli akan perbaikan hidup orang lain. Mari menggugah kembali fondasi mendidik. Fondasi bagaimana mengurus manusia. Semua yang dilakukan ini adalah ingin membongkar fondasi. Bahwa mendidik itu cuma mengikuti regulasi. Bahwa mendidik itu cuma main checklist. Itu yang harus kita rombak. Ini adalah sesuatu yang sangat berat buat kita semua, guru,
Dosen harus merubah paradigmanya dari hanya sekedar meluluskan anak, dari hanya sekedar melatih anak soal-soal, untuk menjadi seorang yang menyiapkan hidupnya di zaman global seperti ini. Makanya ini menjadi PR pemerintah, swasta, dan institusi pendidikan. Bahwa jika Indonesia ingin bisa meningkatkan daya saing SDM-nya, salah satunya benahi dulu sistem pendidikan melalui keterampilan yang dibutuhkan industri, peningkatan literasi, dan inovasi. Setiap hari, karena semua butuh informasi.